Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali melalui daring ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala yang kita usahakan. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dalam kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya hanya menyampaikan beberapa ulasan yang nantinya kalian bisa melihat modul yang sudah kita kirimkan melalui aplikasi masing-masing yang lebih lengkap. Nanti bisa dibaca di modul. Nah, nanti di akhir modul itu nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, yang nantinya akan kalian kirim melalui aplikasi masing-masing. Pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan dulu apa aja materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, 3.12 itu adalah menerapkan proses produksi massal. 3.13 menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. 4.12 melakukan produksi massal. 4.13 melakukan produk barang jasa. Itu di semester ganjil. Di semester genapnya nanti ada 3.14 menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa, mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan, melakukan pengujian produk barang atau jasa, kemudian yang terakhir melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Nah, nanti di akhir materi kita ada project yang harus kalian kerjakan. Itu adalah nilai akhir yang akan kalian jalani dan harus menghasilkan sebuah produk. Itu hasil akhirnya. Akan kita coba untuk mengurai satu persatu. Kita ambil dulu materi yang pertama, yaitu adalah menerapkan proses produksi massal. Pertama adalah pengertian perencanaan produksi massal. Kedua adalah produksi massal. Ketiga adalah proses produksi. Kita urai satu-satu. Yang pertama adalah pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya adalah ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Nah, perencanaan produk ini adalah menciptakan sebuah ide produk atau gagasan yang nantinya akan dipasarkan atau dijual ke masyarakat luas. Dan juga perencanaan itu juga harus dipersiapkan juga strategi-strategi cadangan. Ya, misalkan strategi yang pertama ternyata hasil produknya tidak laku dijual atau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di situ penyebabnya apa? Nah, jika ada kegagalan seperti itu, berarti dia harus memikirkan bagaimana bisa tetap berjalan
Berarti mau nggak mau dia harus menggunakan strategi selanjutnya. Strategi pertama gagal, dia menggunakan strategi kedua. Kedua gagal, ketiga. Nah, dan seterusnya sampai produk itu benar-benar berhasil dan terjual secara massal. Itu pengertian perencanaan produksi massal. Jadi merencanakan sebuah produk yang jumlahnya besar. Jadi tidak main-main ya, besar. Jadi harus direncanakan sebaik mungkin. Sehingga harus membuat rencana-rencana atau strategi yang lain. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembang produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat ataupun langsung. Berarti laba itu tidak bisa langsung terlihat dia untung atau tidak, laba atau tidak. Jadi harus secara bertahap. Jadi tidak langsung terlihat. Nah, kemudian di sini ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama adalah kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Kualitas. Ini sangat penting, kualitas. Karena orang menilai barang itu kan dilihat dari kualitasnya. Kualitasnya baik atau tidak. Ya, kalau baik ya mungkin harga agak tinggi. Kemudian kalau kualitasnya rendah ya mungkin harganya ya tidak terlalu tinggi. Kemudian dimensi selanjutnya adalah 2. Biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Nah, biaya produk itu ternyata kompleks juga ya. Istilahnya adalah dia biaya itu banyak. Di antaranya adalah modal peralatan, misalkan untuk beli peralatan, mesinnya segala macam. Kemudian alat bantunya, kemudian biaya produksi di setiap unit. Biaya produksi itu macam-macam, bisa gaji karyawan, kemudian biaya operasional dan lain sebagainya. Itu juga harus dipertimbangkan dalam menentukan harga yang nantinya akan diperhitungkan hasil labanya. Kemudian yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam kompetisi. Menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan dengan pertimbangan. Yang keempat adalah biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Pengembangan ini adalah pengembangan dari produk yang pertama untuk menghasilkan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Kemudian poin yang kedua, produksi massal dalam menerapkan proses produksi massal. Nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya.
Walau harganya yang murah tidak berarti dengan kualitas rendah. Sebaliknya, produksi barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Jadi produksi massal itu adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah yang besar tapi dengan biaya yang rendah. Itu adalah produksi massal, produksi besar-besaran. Ya. Kemudian yang ketiga, ada dua jenis proses produksi, yaitu yang pertama membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan. Hal ini disebut juga produksi. Kemudian yang kedua, membuat sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Hal ini disebut persiapan produksi. Nah, jadi dibagi dua. Tadi yang dikerjakan untuk membuat sebuah produk dengan mesin dan peralatan, nah itu disebut produksi karena dia menghasilkan barang. Menghasilkan barang, makanya juga disebut dengan produksi. Nah, kemudian kegiatan membuat sarana produksi atau membuat alatnya atau membuat alat untuk memproduksi, membuat alat atau mesin atau mengadakan perkakas segala macam untuk sebuah produk, nah itu namanya persiapan berproduksi. Jadi untuk membuat sebuah produk harus mempersiapkan dulu apa-apa yang dibutuhkan, sarana produksinya apa, mesinnya seperti apa, peralatannya apa aja yang digunakan, membutuhkan karyawan berapa dan lain sebagainya. Itu adalah persiapan berproduksi. Kalau semuanya sudah tercapai, ya udah siap berarti untuk membuat barang atau produk. Kemudian proses persiapan produksi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan. Urut-urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjadwalan waktu. Kemudian pemilihan peralatan, pengerjaan dengan perkakas, kemudian mobilisasi personalia, pembelian material, pembagian pekerjaan. Ya, itu diantaranya terkait dengan tema atau materi kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat di modul yang sudah kami berikan. Mungkin itu untuk materi kali ini, mudah-mudahan bisa ditunaikan apa yang kita tugaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.